Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama kami di IG Live Ngobrol bareng RSUD Lewi Liang. Perkenalkan, saya Amir. Saat ini saya ditemani dengan seorang yang spesial tentunya dan akan memberikan informasi-informasi menarik seputar kesehatan. Tema kita adalah protokol kesehatan di new normal, atau istilah baru adalah adaptasi kebiasaan baru. Dan kali ini saya ditemani oleh seorang dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Lewi Liang. Halo dok, apa kabar dok? Gimana, sehat dok? Alhamdulillah. Oke, baik, alhamdulillah sehat ya dok ya. Di era new normal ataupun di adaptasi kebiasaan baru. Oke dok, kenalkan dulu ke pemirsa di rumah, silakan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pada kesempatan kali ini hari Jumat tanggal 17 Juli ya. Perkenalkan, saya Dr. Titik Fitrai. Kebetulan saya dokter spesialis penyakit dalam, membidangi tentang penyakit dalam di Rumah Sakit Lewi Liang. Saya bergabung dengan Rumah Sakit Lewi Liang ini sekitar 3 tahun sudah. Saya memegang divisi cuci darah dan hemodialisis, dan sehari-hari bekerja di rumah sakit sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Dan perlu diketahui dokter Titik memang sudah aktif juga sebagai ketua akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Lewi Liang. Baik dok, tidak untuk mempersingkat waktu, topik kita hari ini adalah protokol kesehatan di new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Mungkin dokter bisa memberikan penjelasan apa sih namanya tentang materi kita hari ini dok. Baik, terima kasih atas waktunya, kesempatan pada saya untuk ya sebenarnya ini salah satu wujud dari kepedulian Kementerian Kesehatan untuk mensosialisasikan. Nah, mungkin saya diantaranya sedikit mensosialisasikan ulang tentang protokol di new era atau era baru. Sebenarnya bilang ada Adaptasi kebiasaan baru ya dok ya. Istilah baru katanya adaptasi Kebiasaan baru. Ya, yang penting ya sebenarnya kebiasaan baru ini seharusnya kita laksanakan sebelum kebiasaan sebelumnya. Karena ini semuanya kebiasaan sehat semua. Ternyata memang sebaiknya kita lakukan sehari-hari. Namun memang ada beberapa hal yang spesial hubungannya dengan kasus kita adanya coronavirus atau COVID-19 ini. Sebagaimana kita ketahui, 4 bulan terakhir Indonesia disibukkan dengan kasus COVID-19 ini, sehingga mau nggak mau kita harus membuat protokol, di mana protokol ini harus dipatuhi oleh semua pihak, karena protokol ini penting baik secara individu maupun masyarakat. Nah, Kementerian Kesehatan membuat protokol kesehatan di era new normal ini. Saya sebenarnya bertugas untuk mensosialisasikan ulang tentang SK Menteri Kesehatan dengan nomor HK 0107 Kemenkes 382 tahun 2020 yang keluar beberapa hari yang lalu. Setelah saya pelajari, ini bagus sekali sebenarnya untuk kita melakukan kegiatan sehari-hari, di mana selama ini 4 bulan kita mengendap di rumah. Di lockdown ya dok ya? Iya, stay at home dan lain sebagainya. Nah, bagaimana protokol di kebiasaan baru ini diadaptasikan untuk kita semua, baik individu maupun masyarakat, sehingga kita hidup seperti biasa, tetapi dengan menggunakan protokol kesehatan yang terstandar. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa inti dari SK Menteri Kesehatan tentang protokol di era new normal ini atau kebiasaan baru ada 2. Yang pertama, perlindungan individu. Yang kedua, perlindungan untuk masyarakat atau secara umum ya. Nah, kita bahas sedikit tentang perlindungan untuk individu. Nah, perlindungan individu ini sebenarnya wajib kita ketahui dan kita laksanakan karena sangat penting untuk kesehatan diri kita sendiri. Apalagi ini eranya virus corona ya, yang gampang sekali penyebarannya buat kita semua. Ya.
Minimal ada 4 yang kita harus ketahui tentang perlindungan diri sendiri, terutama menghadapi COVID-19 ini. Yang pertama, kita wajib menggunakan masker. Nah, nanti kita bahas sedikit lebih dalam tentang masker. Masker apa yang cocok buat masyarakat, masker apa buat kesehatan, jenis-jenis masker nanti saya lihatkan. Yang kedua, kita harus kebiasaan mencuci tangan. Atau seandainya mungkin tangan tidak kotor atau kelihatan tidak kotor atau jauh dari tempat cuci atau air yang mengalir, air keran dan sebagainya, kita bisa menggunakan hand sanitizer yang standar ya. Kemudian kebiasaan yang ketiga individu itu yaitu menjaga jarak. Penting sekali menjaga jarak. Social distancing ya dok ya, bahasa kerennya ya. Menurut penelitian bahwa jaraknya itu 1-2 meter. Itu diharapkan kalau seandainya droplet itu keluar dari teman kita waktu bersin, bicara, batuk, nah itu dalam jarak 1 meter sudah nyampe diharapkan. Nanti kita bahas sedikit ya. Kemudian kebiasaan yang keempat yaitu ya ini meningkatkan daya tahan tubuh kita melalui pola hidup bersih PHBS. Oke, kita bahas sedikit tentang masker ya. Masker. Kita tahu masker ini penting sekali untuk melindungi port entry masuknya penyakit dari luar kepada tubuh kita, terutama 3 organ. Yang pertama mata, yang kedua hidung, yang ketiga mulut. Nah, untuk mata mungkin yang tidak spesifik untuk masker ya. Tetapi hidung dan mulut ini penting sekali pakai masker. Nah, jenis-jenis masker banyak sekali. Apalagi sekarang makin tren ya di masyarakat masker. Betul. Iya, masker gambar gambar, dan sebagainya. Nah, masker ini yang pertama ada jenis masker kain. Yang biasa digunakan di masyarakat awam ya dok ya. Nah, masker kain ini juga harus terstandar. Jadi tidak sembarangan masker kain. Jadi kalau masker kain ini tujuannya justru melindungi orang yang tidak pakai masker. Ya, jadi kalau orang yang pakai masker sendiri belum tentu terlindungi. Karena apa? Karena masker kain ini masih tembus virus, masih tembus polutan, masih tembus dan lain sebagainya. Kita tahu berapa mikron virus corona. Virus corona itu penelitian terakhir dari Stanley, Profesor Stanley di Amerika itu mengatakan virus yang paling kecil yaitu ukurannya 0,125 mikron. Kecil sekali ya, berarti kalau misalnya masker kain itu masih bisa tembus ya dok ya? Betul, masker N95 aja yang digadang-gadang bahwa dia tidak bisa tembus sampai ukuran partikel 0,3 mikron. Kalau virus corona itu 0,125 berarti masih lolos. Apalagi masker kain. Nah, saya sarankan buat masyarakat, saya mengapresiasi masyarakat yang sudah pakai masker kain. Karena apa? Karena melindungi masyarakat yang lain yang tidak pakai masker atau individu yang tetap beredar. Nah, saya kebetulan ini sudah saya siapkan contoh-contoh masker yang kain yang biasa beredar di masyarakat. Saya lihatkan ini jenis-jenis masker. Jadi sebaiknya masker yang terstandar untuk masker kain itu harus 3 lapis. Harus 3 lapis. Jangan cuma 1 lapis, cuma 1 lapis. Ya. Mungkin bisa dilihatin nanti ya, boleh ke kamera atau macam maskernya. Biar masyarakat itu tahu masker apa sih yang bisa digunakan di rumah gitu kan, ataupun untuk kegiatan sehari-hari gitu kan, di saat keluar rumah. Ini ada macam-macam masker kain, ini buat dari kain semua. Ini masker kain, mungkin seperti ini ya. Ada lapisan dalam, ada lapisan luar. Tetapi ini nggak ada micro ini Microsoft yang menyerap dari kuman. Karena ini karena kain biasa ya dok ya. Kain biasa ya. Fungsi dari masker itu, masker kain ini yang paling dalam itu untuk mencegah droplet kita keluar atau mengeluarkan tembus ya, tembus.
Sedangkan yang masuk dari luar itu fungsinya untuk mencegah droplet dari luar masuk ke kita. Nah, seharusnya ada sekat di dalamnya itu, di sela-sela itu ya. Kayak di dalamnya seperti itu harus ada lagi komponennya, yaitu seperti ini. Nah, gitu. Ini lapisan apa namanya? Itu lapisan dalamnya terbuat dari apa, Dok? Ini seperti softband itu apa namanya? Kalau misalnya untuk masyarakat awam gitu, Dok, bisa pakai tisu mungkin? Tisu bisa, tapi tisu masih tembus. Masih tembus. Tapi ya? seperti ini masyarakat sudah tahu semua. Ini, bahkan ini di tukang jahit saja sudah banyak. Udah ada ya. Oke, jadi pemirsa nggak usah khawatir kalau memakai masker kain di tempat-tempat pembuatan pun sudah mulai ya, Dok ya. Pada tahu gitu harus di lapisan tengahnya itu harus memakai lapisan lagi gitu ya, Dok. Jadi sebaiknya kalau pakai masker kain di masyarakat itu yang ininya 2 lapis ditambah dengan lapisan tengah untuk sekat, jangan sampai tembus apa namanya virus baik yang itu dari besar kita sendiri keluar ya, dari luar ke karena fungsi yang di dalam fungsinya untuk mencegah droplet keluar, sedangkan yang di luar mencegah droplet masuk ke dalam. Nah, di tengah-tengah kita harus absorben namanya penyerapnya. Oke. Kemudian kita lihat masker bedah. Yang kedua masker bedah. Masker bedah ini seperti yang saya pakai ini, masker bedah. Juga ada 2 macam ya. Ada yang 2 layer, ada yang 3 layer, 3 lapis, 2 lapis. Ya, yang kita sering pakai ini rata-rata ya cuma 2 lapis. Gitu. Di luar sampai dalam. Nah, fungsi ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan masker kain. Karena dia sudah terbentuk karena lapisan yang jaringan yang sangat kecil, halus, yang terutama yang paling dalam ini, paling dalam dia. Ya, sama. Ini juga jangan kembali menggunakannya ya. Yang hijau ini di luar, yang lembut itu di dalam. Ini sama. Dari dalam itu jangan sampai keluar droplet, dari luar jangan sampai tembus droplet. Kita mainin droplet dulu ya, karena rata-rata droplet yang tembus kita. Karena ada beberapa pendapat katanya virus sekarang itu bisa menular lewat udara. Tapi kemarin disangka dari Kemenkes bahwa sampai saat ini WHO belum mengeluarkan statement itu ya. Disangka dari WHO bahwa sampai saat ini masih ya droplet. Kemudian kita yang lebih tinggi lagi lah namanya N95. Saya bawakan ini. Di masyarakat ada yang namanya KN95. Mungkin nanti ada KN atau N95. Masyarakat sering bertanya itu apa? Bedanya apa, Dok, antara N95 dengan KN95? Gitu kan? Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan. Nah, jadi kalau N95 ini produksinya CDC dari Amerika. Gitu. Kalau N95 ini produksi dari Amerika. Kalau KN itu buatan Cina. Kalau buatan Australia AS. Tapi tetap 95 belakangnya. Artinya 95 artinya polutan yang bisa tersaring oleh masker ini sampai 95%. Nggak tembus. Begitu. Jadi ada maknanya, Dok ya. 95 itu ya berarti. 95 itu. Oke. 95% itu tidak tembus ya ke tubuh kita, ke hidung kita, ke mulut kita ya. Seperti itu. Macam-macam lah. Dan satu lagi yang mungkin masyarakat itu belum pernah lihat atau mungkin di kalangan medis atau di rumah sakit sering melihat. Masker reusable, kemungkinan saya belum punya, belum ada, jarang digunakan. Itu masker itu hampir 99% partikel tidak masuk. Tidak bisa masuk ya. Karena reusable ini hanya digunakan pada hal-hal tertentu. Hal-hal tertentu, contohnya pada pengoboran. Karena masker ini sampai gas saja tidak tembus. Hanya saja sesak napas. Soalnya pakai yang ini aja udah lumayan ya, Dok ya, gitu kan. Nah ini apa namanya, ini juga saya mengingatkan untuk N95 itu tidak dianjurkan untuk anak kecil sama lansia. Kenapa tuh, Dok? Karena ini bikin sesak. Bikin sesak. Gitu. Coba saja mungkin teman-teman kalangan medis menggunakan masker ini 1 jam saja sudah mulai sesak. Nah kalau tidak sesak artinya mungkin menggunakannya salah.
Karena tujuan dari masker N95 ini harus kedap udara. Digunakan ini harus kedap udara, ini nggak boleh ada udara masuk lewat samping-samping. Nggak boleh. Jadi betul-betul nempel ke muka ya dok ya, ke bagian hidung dan mulut ya. Betul. Makanya kalau setelah 1 jam kita pakai, hidung seperti mau patah, kemudian pipi sudah merah-merah karena nempel. Ya, itu yang benar seperti itu. Tapi kalau nggak seperti itu biasanya, apalagi mohon maaf, kita pakai masker double kan? Ini pakai masker bedah, kita tempelin pakai masker 95. Itu salah. Kalau mau N95 dulu, ya, baru pakai masker bedah. Nah, seperti itu, jangan kebalik ya. Makanya mungkin ini lebih banyak digunakan oleh tenaga kesehatan ya dok ya, Ya. dibandingkan oleh masyarakat umum yang memang aktivitasnya tidak di rumah sakit kayak gitu ya dok ya. Biasanya orang-orang pasien berisiko adanya terjadi keluhan COVID di ruang isolasi gitu ya. Ada kita diagnosis PDP. Kalau sekarang PDP sudah nggak ada lagi ya, adanya suspek. Iya, suspek ya dok ya, saya kira tadi udah didekatkan dengan suspek ya dok ya. Nanti kalau sudah suspek itu wajib menggunakan masker ini supaya jangan sampai tembus. Ya, walaupun ada penelitian terbaru bahwa virus corona COVID-19 ini ukurannya lebih kecil dari ini katanya. Katanya dok ya. Terus itu penggunaan masker ya, masker biasa untuk masyarakat. Yang kedua, hand sanitizer atau cuci tangan. Kita dibiasakan cuci tangan. Cuci tangan itu luar biasa bermanfaat buat kita. Bayangkan kita tidak tahu dari mana asal penyakit atau virus yang ada. Contohnya apa? Saya bersin atau kita tutup pakai tangan. Itu otomatis di tangan itu ada apa? Percikannya itu ya dok ya. Terus kita apa? Pegang handphone, pegang pulpen, pegang kunci, pegangan pintu, yang nanti dipegang oleh orang lain. Pegang apalagi meja, kursi ya gitu dok ya. Kadang kan kita sering gini ya dok ya, atau repot gitu ya kan. Nah itu nanti akan menempelkan virus-virus yang ada di situ. Nanti kalau kita nggak cuci tangan, ya itu otomatis kita akan gampang sekali. Makanya saya perhatikan ya, contohnya anak saya, setelah saya karantina 4 bulan, hampir nggak pernah sakit. Ya mungkin dari situ. Karena kebiasaan yang cuci tangan itu ya dok ya. Tangan, isolasi dan sebagainya. Kalau keluar kan berinteraksi dengannya, pakai pegang-pegangan apa segala macam tangan yang banyak virus dan sebagainya nggak benar. Ini kan dok ada apa sih namanya standarnya untuk cairannya tersebut ya dok ya. Ya mungkin sekarang sudah banyak di pasaran kayak begitu dok ya. Tapi kalau untuk di rumah misalkan nih dok, lu boro-boro buat beli hand sanitizer katanya gitu dok. Pakai sabun gimana dok? Sabun juga sangat bermanfaat sekali. Berarti bisa ya dok ya? Bisa. Pakai sabun juga Jadi ya. virus itu akan larut atau peluru dengan sabun, dengan deterjen. Sabun, deterjen kita peluru. Kalau di rumah kan kita tempat cuci tangan ya, ada wastafel atau mandi cuci tangan aja. Gitu. Jadi ini pemirsa nggak usah khawatir kalau misalkan di rumah nggak punya hand sanitizer, ada sabun kita pakai sabun juga nggak jadi masalah ya dok ya. Ini hand sanitizer itu digunakan sebenarnya pada orang-orang mobile yang pergi kemana-mana. Ya kantongnya ada hand sanitizer, buka pintu, beli sesuatu, ya pakai hand sanitizer sebaiknya. Kalau pakai cuci tangan kan susah. Betul ya. Agak repot juga kalau kita kemana-mana bawa sabun ya dok ya. Oke. Terus kemudian pertama masker ya, yang kedua cuci tangan. Cuci tangan tuh bisa pakai sabun dengan air mengalir, kemudian bisa hand sanitizer apabila dia mobile ya. Dibiasakan ya, apalagi orang-orang di rumah sakit itu ada five moment ya. Oke, ya. Melakukan pasien, mengganti lingkungan pasien ya, melakukan tindakan asep dan sebagainya. Mungkin di kalangan medis sudah tahu itu semua. Kemudian yang ketiga, social distancing atau physical distancing. Ini penting sekali karena dalam jarak 1 sampai 2 meter diperkirakan droplet ya paling tidak walaupun ada percikan itu tidak terlalu banyak menjaga jarak itu. Kita nggak tahu droplet itu pada saat orang teman kita batuk, bersin, orangnya atau bicara saja sudah merupakan droplet. Apalagi kalau batuk, bersin dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau batuk atau bersin lebih baik yang pakai tangan itu ya dok ya. Masyarakat umum juga sebenarnya itu bisa ditutup begini ya dok ya.
Kalau sekarang mah sudah pakai Kalau masker. sekarang kan pakai masker udah aman, jadi nggak usah ya dok ya. Ya, social distancing kan physical distancing penting. Sebenarnya udah kebiasaan baru yang sudah sering kita gunakan. Cuma kadang-kadang kita lupa, harus diingatkan. Ya. Nah, itu 3. Nomor 4 yang tidak kalah pentingnya Om. Ya, nomor 4 ini yaitu kebiasaan perilaku hidup sehat. Saya masih nyawa ini banyak masyarakat yang mungkin lupa ya bahwa nggak apa-apa lah sehat, sakit nanti juga pergi ke dokter sembuh. Salah sekali. Kalau bisa kita berusaha mencegah daripada Mengobati ya. Jadi pertama, apalagi di era PHBS di era COVID ini, yang pertama harus diet yang benar. Diet yang benar itu sebaiknya sekarang ini meningkatkan daya tahan tubuh. Makanya apa? Protein. Lebih banyak proteinnya daripada karbohidratnya. Untuk teman-teman yang di rumah yang memang masih menjalani program diet gitu kan, yang kata dokter Pipik adalah dengan meningkatkan asupan protein ya dok ya gitu kan. Biasanya kalau orang ini saat makan 3 centong, ikannya segini ya dok ya. Dibalik ya. Itu kalau seperti itu yang membesar bukan ototnya, tapi perutnya. Iya. Daya tahan tubuhnya nanti rendah. Karena dibalik itu ada karbo ya dok ya. Nah, sekarang dibalik, nasinya sedikit, tapi ikannya banyak. Tapi ikannya banyak ya dok ya. Akan meningkat. Ikan harus yang mahal-mahal ya dok ya. Telur yang gitu juga yang mudah gitu kan ya dok ya. Kandungan protein yang tinggi. Nah, itu tahu dia. Yang kedua olahraga, ini yang paling sulit. Nah betul dok. Iya. Gampang sekali sebenarnya olahraga. Tidak harus ke gym, tidak harus kemana-mana. Yang penting kita konsisten, yaitu 30 menit setiap hari. Jangan 3 kali, seminggu 2 kali, jangan setiap hari 30 menit ya. Cukup 30 menit, nggak usah lama-lama. Bahkan ada yang bilang cukup 20 menit. Ya kalau saya melihat kayaknya baru persiapan aja udah habis kalau itu. Betul. 30 menit itu nggak lama sebenarnya. Ya, olahraga itu penting sekali karena apa? Akan melancarkan peredaran darah itu. Orang yang nggak pernah olahraga itu gampang sakit. Pegel-pegel, pusing, sakit kepala. Kenapa? Darahnya tidak lancar, lancar seluruh. Berarti olahraganya cukup dengan jalan kaki mungkin dok ya? Sebenarnya kalau standar itu sesuai kemampuan. Sesuai dengan umur dan kemampuan juga ya. Usia yang berapa, punya penyakit jantung atau tidak. Nanti kalau saya bilang suruh lari, betul. penyakit jantung. Iya benar dok. Sesuai kemampuan yang penting olahraga. Yang penting keluar keringat. Kalau bisa keluar keringat, karena itu namanya endurance. Endurance itu ada sesuatu yang terbakar dari tubuh kita. Kemudian kita harus istirahat. Bagaimanapun manusia itu harus istirahat. Bekerja seharian penuh harus istirahat. Berapa istirahatnya? Penelitian mengatakan 7 sampai 8 jam. Rata-rata sekitar 6 sampai 8 jam, rata-rata 7 jam. Cukup 7 jam sehari semalam untuk itu. Tapi sebenarnya kalau bisa cuma ya dok ya tidur 10 jam tapi sebentar bangun gitu kan. Ya terkadang memang manusia ini lupa dengan kodratnya. Betul. Ada yang bekerja di malam hari. Paksa harus dibiasakan itu. Karena Allah sudah mengajarkan kita ya, wajar dan lain bahasa, wajar dan nahu ma'asa. Kata Allah sudah kuciptakan malam itu untuk istirahat. Nah ini juga nih dok menyangkut dengan malamnya. Kebanyakan juga ada beberapa yang justru olahraganya ada di malam dok. Nah itu dok ya, misalkan ada bulu tangkis segala macam itu kegiatan justru di malam gitu kan. Irama sirkadian tubuh kita sebenarnya masih mengkompensasi itu, hanya saja antara jam 11 kurang lebih jam 10-11 ya, sampai jam 2 itu tidak boleh lagi ada kegiatan. Oh gitu. Ya. Karena manusia di situ harus istirahat. Betul ya, harus relax ya dok ya. Harus istirahat. Karena apa? Disitulah orang akan istirahat tenang. Kalau di jam itu masih mengawa kegiatan, itu akan ada sesuatu kompensasi yang terjadi. Makanya tahajud juga kan paling cepat jam 2 lah. Iya, betul. Karena tahajud jam 12 jam 1. Seperti jam malam ya dok ya. Iya, yang muslim ya dok ya. Kemudian itu yang keempat ya, istirahat. Ya tidak kalah penting dok.
tidak boleh stres. Stres ini 75% penyumbang penyakit terjadinya penurunan kekebalan tubuh. Kalau stres itu akan semua kacau sebenarnya. Kacau semua, metabolisme tubuh akan rentan terhadap penyakit. Saya menangani pasien-pasien yang stres ini banyak sekali ya. Padahal dia nggak punya penyakit yang lain kecuali itu. Contohnya sakit kepala, besok pindah ke tangan, besok pindah ke perut, besok lagi pindah ke kaki. Wah itu udah stres itu. Betul. Banyak yang dirasa ya. Kita periksa macam-macam, orang normal, normal, nggak tahunya stres. Nah itu penting sekali. Semua penyakit muncul kalau dia stres. Oke, berarti berpengaruh juga ya dok ya. Iya. Nah yang terakhir mungkin hanya ini mah anjuran saja suplemen. Oke. Suplemen pada saat ini memang tubuh kita memerlukan daya tahan tubuh ekstra karena ada virus corona ini. Yang dianjurkan adalah ya vitamin-vitamin yang mengandung vitamin C sama vitamin E. Itu sudah cukup sekali sudah cukup ya. Kalau asupan vitamin kita sehari-hari sudah cukup. Nggak usah ya. Tapi kalau merasa makanan kita nggak cukup, misalnya kurang bagus, ya kasih suplemen. Apalagi yang masih kerja keras ya, sebaiknya tambah suplemen. Itu pun suplemen kan nomor terakhir. Yang penting pertama diet, olahraga, istirahat yang cukup, nggak boleh stres. Satu lagi yang paling stres, tambahan nomor 5. Itu kegiatan-kegiatan yang melindungi diri kita secara individu di era new normal atau era kebiasaan baru. Oke, dok. Selanjutnya bisa sambil ini ya dok ya, yang tanya ya dok ya. Oh, boleh apa ya? Jadi biar ini ada pertanyaan dari Arumi 99 dok. Dok, di Mesir baiknya pakai masker apa ya dok? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya memang belum pernah ke Mesir, cuman kalau ke Padang Pasir mungkin pernah ya, di daerah Mekah, Madinah itu masih banyak masih yang berkembang. Tadi sudah saya sampaikan macam-macam masker ya, masker yang aman untuk kegiatan sehari-hari di di luar lingkungan ya, bukan di rumah sakit atau tindakan khusus atau menangani pasien yang punya diduga ada virusnya dan sebagainya. Ini cukup pakai masker maksimal bedah. Itu aja sudah cukup menyaring partikel-partikel yang di padang pasir, di gurun pasir dan lain sebagainya. Karena hati-hati di sana itu kelembaban udaranya juga rendah ya. Kalau di kita partikel udara air di udara ini tinggi sampai 80% sampai 80% ya. Kalau di sana mungkin sekitar 40-50% hanya kering. Jadi jangan tidak direkomendasikan masker yang lebih tinggi menyalingi seperti N95. Tidak ada. Dan itu bukan masker hari-hari. Sudah cukup ya dok ya. Oke, untuk yang 99, jadi apabila memang Anda berkunjung ke sana atau ke daerah Mesir, cukup dengan memakai masker bedah yang seperti kami pakai ini. Kemudian ada dari Yuan Diber, ya, pertanyaannya adalah dok, seberapa efektif penggunaan yang tertutup itu kali ya dok ya, berkendara sebagai pengganti masker. Ada tuh kan yang tertutup itu ya, yang gitu ya. Karena banyak juga yang memilih menggunakan berkendara dibandingkan menggunakan masker yang sudah dianjurkan. Gitu dok, pertanyaan dari Yuan Diber. Terima kasih. Kalau kondisinya seperti itu sudah saya terangkan tadi, kemungkinan besar itu setara dengan masker kain yang satu lapis. Artinya itu cuma bisa melindungi orang lain, diri sendiri tidak terlindungi. Diri sendiri tidak. Kesehatan. Masih ada? Itu yang paling penting intinya. Inti dari sosialisasi peraturan kesehatan yang terbaru ini intinya itu. Yang pertama perlindungan untuk individu, yang kedua masyarakat. Nah,
individu sudah saya jelaskan tadi ya. Yang pertama kita harus menggunakan masker. Masker. Yang kedua kita harus cuci tangan, kemudian PHBS, kemudian kita harus jaga jarak, social distancing ya, distancing, kemudian PHBS. PHBS. Itu penting sekali 4 macam ini dilaksanakan. Dan ditambah satu lagi itu jangan stres ya dok ya. Oh, itu kan masuk ke PHBS. Ke PHBS ya. Ya. Oh di situ yang masuk ke PHBS ya. Di antaranya kan kalau di PHBS itu kita nggak boleh harus diet tinggi protein, kemudian istirahat cukup, olahraga, tidak perlu stres, suplemennya nomor 5 banget ya. Oke, gimana ngobrol kita hari ini lumayan menarik bukan ya. Jadi terima kasih banyak dok yang sudah share tentang adaptasi kebiasaan baru, di mana memang ini sesuatu hal yang baru yang tadi dokter sampaikan. Seharusnya ini kebiasaan lama yang memang harus dilakukan dari dulu gitu kan, tapi dengan adanya COVID ini memang kita harus lebih menggiatkan lagi kebiasaan-kebiasaan yang memang dulu sebenarnya sudah sering disampaikan ya dok ya sebelum ada COVID ini, misalkan seperti cuci tangan harus rajin seperti itu gitu kan. Dari itu kemudian harus menggunakan masker tuh sebenarnya dari dulu di saat kita keluar memang harus menggunakan masker, tapi dengan adanya COVID-19 ini mungkin kita harus lebih aware lagi, lebih menjaga diri lagi, apa sih yang harus kita lakukan di luar. Terima kasih banyak dok yang sudah share tentang adaptasi kebiasaan baru untuk pemirsa di rumah, dan mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa mendapatkan informasi yang sudah kami sampaikan, dan jangan lupa nanti di-share ke teman-teman atau diinformasikan ke teman-teman yang lain informasi yang sudah kami sampaikan ini. Dan next kita akan ngobrol banyak tentang tema-tema yang lain, tentunya dengan dokter-dokter spesialis yang ada di RSUD Lewiliang. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton kami. Dan dok, jangan lupa kita seperti biasa kita selalu dengan Lewiliangnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.